Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas berkah dan rahmat yang telah dilimpahkannya kepada kita sehingga saya dapat melaksanakan presentasi via daring seperti ini. Tak lupa pula kita salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Baiklah, pada hari ini saya akan membahas tentang komunikasi antar budaya dan komunikasi lintas budaya. Komunikasi antar budaya ialah ketika adanya komunikasi di antara orang-orang yang memiliki kebudayaan yang berbeda-beda. Disitulah terjadinya komunikasi antar budaya. Stewart L. Tubis mengatakan bahwa komunikasi antar budaya adalah komunikasi antara orang-orang yang berbeda budaya. Pernyataan ini beranggapan bahwa perbedaan cara hidup yang berkembang dan dianut oleh sekelompok orang serta yang berlangsung dari generasi ke generasi. Komunikasi antar budaya menurut para ahli, selain Stewart, Hamid Maulan juga berpendapat bahwa komunikasi antar budaya sebagai human flow across national boundaries. Asumsi tersebut merupakan sekelompok manusia yang menyeberangi lintas budaya, seperti adanya keterlibatan suatu konferensi internasional di mana bangsa-bangsa dari berbagai negara berkumpul dan berkomunikasi satu sama lain. Dengan kata lain, komunikasi antar budaya ini akan terjadi ketika adanya komunikasi antara orang-orang yang memiliki kebudayaan yang berbeda-beda demi mencapainya suatu tujuan komunikasi yang sama, serta terjalin interaksi yang lancar pada hakikatnya. Hakikat komunikasi antar budaya yakni merupakan kegiatan yang terjadi dalam komunikasi setiap individu dengan individu lain, baik dua orang atau lebih, sehingga terciptalah kemudahan dan pemahaman segala macam bentuk perbedaan yang ada. Komunikasi antar budaya pada hakikatnya dapat menciptakan keselarasan dan kebersamaan. Selain itu juga dapat saling memahami sisi-sisi perbedaan antar individu. Hal itu pun sering terjadi di Indonesia karena Indonesia merupakan negeri yang memiliki ragam budaya, dan perbedaan inilah yang harus didukung, dipelihara dan dilestarikan. Selain itu, pada hakikatnya komunikasi antar budaya mengandung dimensi antar budaya. Dengan kata lain, adanya komunikasi antar budaya telah memberikan dampak positif untuk mempermudah bersosialisasi dan meminimalisir kesalahpahaman. Fungsi dari komunikasi antar budaya ini ialah menyatakan identitas sosial. Dengan adanya komunikasi antar budaya, individu tersebut dapat menunjukkan identitas sosialnya sendiri. Yang kedua, menyatakan integrasi sosial. Komunikasi antar budaya dapat menyatukan dan mempersatukan antar pribadi dalam interaksi tersebut. Yang ketiga, menambah pengetahuan. Komunikasi antar budaya pun dapat memberikan wawasan yang baru, bahkan wawasan yang belum pernah diketahui oleh individu tersebut. Yang terakhir, hubungan interaksi. Selain itu, komunikasi antar budaya juga dapat menciptakan hubungan yang komplementer serta hubungan yang selaras. Di dalam komunikasi antar budaya juga dapat fungsi sosial, diantaranya pengawasan. Pengawasan pada umumnya kegiatan komunikasi antar budaya terjadi ketika komunikasi dan komunikan yang berbeda kebudayaan. Fungsi ini lebih banyak digunakan oleh media massa. Penghubung, komunikasi antara budaya ini dapat juga dijadikan sebagai jembatan bagi setiap individu yang memiliki kebudayaan yang berbeda. Biasanya, beda individu atau lebih akan menyampaikan persepsi mereka yang berbeda-beda. Sosialisasi nilai. Di sini fungsi komunikasi antar budaya dapat memberikan ajaran dan perkenalan nilai-nilai dari suatu kebudayaan suatu masyarakat lain. Dan menghibur. Dalam menghibur juga ada kegiatan komunikasi antar budaya. Hal ini dapat ditemukan seperti di saat menonton tarian, nyanyian, dan bahkan drama sekaligus. Tujuan komunikasi antar budaya. Komunikasi antar budaya ini bertujuan untuk mengurangi tingkat ketidakpastian, seperti halnya ketika ada dua individu yang sedang berkomunikasi, namun kedua individu menggunakan bahasa yang berbeda-beda karena kebudayaan yang berbeda, sehingga komunikasi antar budaya inilah yang akan berperan sebagai alat untuk mengurangi tingkat ketidakpastian.
logika maupun definisi dari topik yang sedang dibicarakan. Faktor terjadinya komunikasi antar budaya. Komunikasi antar budaya ini terjadi karena adanya beberapa faktor, diantaranya ialah mobilitas. Dalam mobilitas, perjalanan dari satu negara ke negara lain sudah bukan menjadi hal yang khusus. Kegiatan ini menjadi kegiatan umum yang kerap kali dilakukan oleh masyarakat. Hal itu terjadi karena adanya peluang bisnis yang menggiurkan dan pendidikan yang menjamin. Sehingga terjadilah mobilitas yang luas dan terjadilah berbagai budaya yang menyatu pada satu wilayah. Yang kedua, ekonomi. Faktor ekonomi pun juga mempengaruhi adanya komunikasi antar budaya. Seperti pada contohnya, negara Indonesia yang memiliki ekonomi berkembang akan mengalami ketergantungan negara yang memiliki tingkat perekonomian yang tinggi, sehingga terjadilah perpindahan pekerjaan dan terjadilah penyatuan budaya dalam suatu tempat. Faktor lainnya adalah teknologi. Teknologi akhir-akhir ini bertumbuh, sehingga teknologi pun mampu membawa kultur luas masuk ke suatu wilayah yang dapat mempengaruhi budaya bangsa. Oleh karena itu, teknologi pun mampu membuat komunikasi antar budaya menjadi lebih mudah dan praktis. Bahkan cepat atau lambat, teknologi dapat memberikan dampak akan terjadinya pertukaran antar budaya secara besar-besaran. Nah, yang selanjutnya ada imigrasi. Tidak aneh lagi jika imigrasi menggunakan komunikasi antar budaya, karena ketika kita berjalan di rumah sendiri, kita melihat orang-orang asing di sekeliling kita. Hal itu terjadi karena adanya kegiatan imigrasi untuk suatu kepentingan, sehingga penyatuan budaya atau biasa disebut dengan alkulturasi. Alkulturasi ini menyebabkan terjadinya komunikasi antar budaya. Terakhir ada politik. Kepentingan politik pun juga ikut andil memberikan dampak munculnya komunikasi antar budaya. Seperti halnya saat Raja Arab berkunjung ke Indonesia, sebaliknya saat Presiden Jokowi berkunjung ke negara Australia. Kunjungan itu yang mendatangkan komunikasi antar budaya. Peranan bahasa saat ini merupakan alat yang sangat berperan penting dalam komunikasi antar budaya. Contohnya, orang pesisir yang memiliki pola hidup keras kerap kali berbicara dengan kencang, sehingga dapat membuat orang salah mengartikan. Dikiranya orang tersebut sedang marah-marah, padahal sebenarnya tidak, sehingga keberadaan bahasa disinilah diperlukan. Dengan menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa kebangsaan, maka kesalahpahaman akan menurun dan perlahan menghilang. Karena bahasa sendiri yang dapat memilah mana marah, mana senang, dan mana yang sedih. Dan juga bahasa merupakan simbolik dari rasa. Perbedaan komunikasi antar budaya dan komunikasi lintas budaya. Komunikasi antar budaya ialah suatu yang memiliki arti umum pada komunikasi antar individu yang mempunyai latar belakang atau pola hidup yang berbeda. Namun seringkali terdengar bahwa komunikasi antar budaya memiliki pengertian yang sama dengan komunikasi lintas budaya. Padahal komunikasi lintas budaya lebih fokus pada perbedaan fenomena komunikasi dalam budaya antar individu. Seperti gaya komunikasi laki-laki berbeda dengan perempuan, sehingga terjadilah persilangan antar bahasa pada komunikasi antara laki-laki dan perempuan. Itulah yang disebut sebagai komunikasi lintas budaya. Sedangkan untuk komunikasi antar budaya merupakan komunikasi antara dua individu yang memiliki pola hidup atau tata cara hidup yang berbeda. Oleh karena itu, perbedaan terletak pada sisi lain dari persilangan antar budaya. Kemudian, komunikasi lintas budaya dapat dilihat dari hasil persilangan komunikasinya. Manfaat kita mempelajari komunikasi antar budaya. Berbeda halnya dengan komunikasi antar budaya yang terletak pada pola hidup atau cara hidup yang berbeda, membuat kesalahpahaman antar individu ketika berkomunikasi, sehingga perlu adanya mempelajari komunikasi antar budaya ini. Komunikasi lintas budaya adalah proses di mana dialihkan ide atau gagasan suatu budaya yang satu kepada budaya yang lainnya dan sebaliknya, dan hal ini bisa di antara dua kebudayaan yang terkait atau lebih. Tujuannya untuk saling mempengaruhi satu sama lainnya.
baik itu untuk sebuah kebaikan kebudayaan maupun untuk menghancurkan suatu kebudayaan, atau bisa jadi tahap awal dari proses alkulturasi atau penggabungan dua kebudayaan atau lebih yang menghasilkan kebudayaan baru. Berkenaan dengan komunikasi lintas budaya yang tepat, dengan mempelajari situasi di mana orang-orang dari latar belakang budaya yang berbeda saling berinteraksi. Selain bahasa, komunikasi lintas budaya berfokus pada atribut sosial, pola pikir orang, dan budaya dari kelompok orang yang berbeda. Hal ini juga melibatkan pemahaman budaya yang berbeda, bahasa, dan adat istiadat dari orang-orang dengan negara lain. Komunikasi lintas budaya ini berperan dalam ilmu-ilmu sosial seperti antropologi, studi budaya, linguistik, psikologi, dan ilmu komunikasi. Komunikasi lintas budaya ini juga disebut sebagai dasar untuk bisnis internasional. Ada beberapa penyedia layanan pengembang keterampilan dari lintas budaya yang dapat membantu komunikasi lintas budaya itu sendiri. Penelitian ini merupakan bagian utama dari perkembangan keterampilan dari komunikasi lintas budaya. Masalah dalam komunikasi lintas budaya biasanya datang dari masalah di dalam transmisi pesan. Dalam komunikasi antara orang-orang ini, budaya yang sama, orang yang menerima pesan menafsirkannya yang berdasarkan pada nilai-nilai, keyakinan, dan harapan untuk perilaku yang mirip dengan orang-orang yang mengirim pesan. Ketika ini terjadi, cara pesan yang ditafsirkan oleh penerima cukup mirip dengan apa yang dimaksud dengan sang pembicara. Namun ketika penerima pesan adalah orang dari budaya yang berbeda, penerima menggunakan informasi dari budaya yang pembicara untuk menafsirkan pesan. Pesan yang ditafsirkan mungkin sangat berbeda dari apa yang pembicara maksudkan. Contoh komunikasi lintas atau antar budaya yaitu komunikasi dengan orang yang berbeda suku atau berbeda budaya sehingga rawan terjadinya kesalahpahaman. Misalnya, komunikasi yang terjadi antara orang Medan dan orang Sulawesi atau orang Indonesia dengan orang Spanyol. Cara mengatasi berbagai hambatan yang ditemukan dalam komunikasi tersebut adalah menggunakan bahasa yang sama-sama dimengerti. Misalkan, orang Medan dan orang Sulawesi berkomunikasi dengan bahasa Indonesia agar tidak terjadi kesalahpahaman, dan orang Indonesia berkomunikasi dengan orang Spanyol menggunakan bahasa Inggris. Jika masih mengalami hambatan, hendaknya menggunakan bahasa yang sama-sama dimengerti seperti bahasa tubuh. Baiklah, sekiranya sekian yang dapat saya sampaikan dalam presentasi ini. Maaf bila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.